Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 5 November 2021. Hidup dalam kejujuran. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 15 ayat 14 sampai dengan 21 dan Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, beberapa hari yang lalu saudara, ada berita di mana seorang ibu petugas pembersihan di bandara menemukan sebuah dompet saudara yang berisikan card begitu banyak, dan ada beberapa lembar cek yang ditotalkan saudara-saudara kurang lebih 3,5 M saudara. Luar biasa saudara. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, si ibu ini melaporkan kepada keatasannya dan mengembalikan dompet tersebut ke atasannya. Sungguh luar biasa kejujuran sang ibu ini. Kejujuran di dalam kehidupan saat ini saudara-saudara sangatlah langka. Padahal kita selalu dituntut untuk jujur. Kalau kita mau bekerja di mana saja, syarat utama adalah kejujuran. Kualitas seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di dalam diri para pengikut-pengikutnya saudara. Hal ini Yesus jelaskan di dalam suatu perumpamaan dengan gaya bahasa sarkasme, yaitu seperti yang dicatat di dalam Lukas 16. Sarkasme ini adalah gaya bahasa yang pedas, dan untuk memberi pelajaran yang mendalam, Yesus berkata, saudara-saudara, Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Tentu hal ini Yesus maksudkan adalah sebaliknya saudara, yaitu sang Tuhan akan murka karena ketidakjujuran dari bendahara itu. Mengapa? Mengapa saudara? Karena kecerdikan dan sikap yang tulus itu penting di dalam mengelola kepercayaan yang kita terima dari siapa saja, termasuk kepercayaan yang telah kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita simak lebih lanjut lagi saudara-saudara, di dalam cerita perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Injil hari ini, sedikit ada keanehan. Apa itu? Dengar kata Yesus. Lalu Tuhan itu memuji. Sekali lagi. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lukas 16 ayat 8. Saudara-saudara terkasih, sesungguhnya siapakah gerangan orang dunia yang dapat dan mau memuji seseorang yang jelas-jelas bersalah saudara, yang telah jelas-jelas curang, culas dan korup? Seorang tuan dari dunia manakah saudara-saudara yang mau memuji orang yang mencuri dan menggelapkan harta bendanya? Dan siapakah orangnya yang mau memuji seseorang yang telah menyelewengkan atau mengkorupsi uang dan harta miliknya? Kalau bukan Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Inilah penyampaian gaya bahasa sarkasme yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu gaya bahasa yang pedas yang disampaikan oleh Yesus seperti di dalam Injil hari ini. Disinilah kita dapat memetik makna pengajaran yang di luar akal manusia dan di luar hikmat dunia saudara. Bahwa hikmat Allah mengajari kita untuk meneladani Yesus Kristus, Tuhan dari segala Tuhan, sebagai pribadi yang maha pengampun, sebagai pribadi yang maha pemurah, serta sebagai pribadi yang maha pengasih dan maha penyayang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua telah dipercayakan di dalam satu tugas saudara. Apapun bentuk tugas itu saudara, kita diharapkan dapat mengelola apa yang telah kita
yang kita dipercayakan kepada kita dengan baik dan dengan tulus, saudara. Nah, dalam mengembangkan kepercayaan itu, selain kecerdikan juga diperlukan ketulusan dalam mengembangkan kepercayaan yang saat ini ada di dalam hidup kita, saudara-saudara. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah diri kita sudah memenuhi kualifikasi yang Yesus kehendaki untuk menjalani tugas-tugas kepercayaan itu? Kiranya kebenaran firman-Nya semakin memantapkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur dan tulus hati. Berbahagialah saudara-saudara, kita yang mengelola dengan baik dan lebih baik dan sangat baik semua harta kekayaan duniawi sebagai anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Istri, suami, anak, cucu, mertua, menantu, dan keluarga, untuk kebaikan dan kebaikan kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita upah besar di sorga. Mari saudara-saudaraku, kita mau dengan tulus, mau menerima semua tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Kita mau melakukan dengan setulus-tulusnya, cerdik dan tulus. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang besar melalui Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang tak henti-hentinya membimbing dan menuntun kita, selalu menyertai kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.